Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah membahas tentang natrium, mari kita berpindah pada elektrolit lain, misalnya kalium. Nah, tadi ini kebalikannya ya. Si natrium itu paling banyak pada cairan ekstraseluler dan sedikit di intraseluler, sedangkan kalium itu lebih banyak di cairan intraseluler. Nah, kebanyakan kalium itu dapat ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti aritmia jantung berat, dan ini disebabkan oleh terjadinya gagal ginjal, penggunaan diuretik gitu ya, asidosis kronik. Nah, sedangkan yang hipokalemia berarti kekurangan kalium gitu ya. Gejala-gejala yang muncul itu berupa kelemahan dan paralisis otot. Terus penyebabnya itu adalah diet yang rendah kalium, yaitu tadi ya kalau sama juga sebenarnya dengan yang tadi di natrium, kalau intake dari makanan kitanya saja itu rendah natrium, rendah kalium, tentunya kita akan mengalami hipokalemia ini. Nah, salah satu diet yang banyak mengandung kalium itu adalah pisang. Jadi makan pisang tuh bagus sekali untuk intake atau asupan elektrolit kalium. Nah, untuk kalsium sendiri nanti bagaimana nih untuk kelebihan kalsium, itu biasanya gejala-gejala yang muncul itu adalah konfusi, nyeri otot, aritmia jantung, batu ginjal ya, kalsifikasi pada jaringan lunak. Nah, penyebabnya bisa disebabkan oleh hiperparatiroid, kanker, toksisitas vitamin D. Jadi vitamin D ini dia kan larut di lemak ya, berbeda dengan vitamin-vitamin yang larut di air. Jadi yang vitamin yang larut di lemak itu ada vitamin A, D, E, K, A, D ya kan. Nah, vitamin-vitamin ini itu lebih sulit ekskresinya atau pengeluarannya daripada yang larut di air. Nah, kenapa begitu? Ya karena dia larutnya kan di lemak. Nah, kalau misalnya dia itu terlalu banyak di dalam tubuh karena dia larutnya di lemak dan ekskresinya itu lebih sulit, maka nanti akan terjadi toksisitas vitamin D gitu ya. Ini berbahaya juga begitu. Terus kita dapat kalsium berlebih dari mana ya? Karena kita mengkonsumsi suplemen kalsium dengan dosis yang tinggi. Nah, suplemen kalsium itu misalnya yang beredar di masyarakat tuh kayak misalnya CBR, Redoxon, semacam itu ya, yang untuk suplemen pada tulang. Nah, itu udah ada aturan minumnya sehingga harusnya kita itu minum sesuai dosisnya. Walaupun rasanya enak banget, seger gitu ya, tapi nggak boleh diminum berlebih karena vitamin D dan kalsium itu larut di dalamnya ada vitamin D dan itu larut di dalam lemak, sehingga sulit nanti untuk pengeluaran kalau terlalu banyak ya. Terus hipokalsemia, kalau kekurangan kalsium ya, itu gejala-gejalanya adalah spasme otot, kejang, kram usus, denyut jantung yang lemah, aritmia jantung, osteoporosis. Ya, kalau kekurangan kalsium yang paling familiar adalah terjadinya pengeroposan kulit lagi tulang. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena dietnya jelek, kurang kalsium kayak gitu ya. Kemudian kurang vitamin D ya, gagal ginjal, hipoparatiroid, hipomagnesemia begitu. Nah, kalau misalnya tubuh kita mengalami hipo gitu ya, elektrolit, kekurangan elektrolit. Nah, itu biasanya tanda-tandanya juga berupa tubuh tuh merasakan adanya kekurangan cairan gitu ya, karena tadi ya elektrolit itu juga adanya pada cairan tubuh kita. Nah, ketika terjadi dehidrasi ya, nanti akan terjadi penurunan jumlah air liur ya, sama ya, kalau misalnya tubuh kita udah ngasih sinyal-sinyal haus, biasanya kita ngerasain di mulut itu terasa lebih kering gitu ya. Kemudian terjadi juga penurunan volume darah. Nah, nantinya ini akan ada proses-proses ya, mulut jadi kering gitu ya. Terus adanya stimulan atau perintah gitu ya kepada hipotalamus gitu. Nah, terus habis itu ini terjadinya penurunan tekanan darah, itu salah satu ciri-ciri kalau kita dehidrasi. Nah, nantinya si stimulus yang diberikan kepada hipotalamus itu akan meningkatkan rasa haus dan membuat kita meningkatkan masuknya air, intake-nya air, sampai nanti badan merasa bahwa airnya sudah pada level yang normal. Nah, dehidrasi ini bisa kita gantikan cairannya dengan air minum biasa, karena air minum biasa itu
adalah air yang mengandung mineral ya karena kita dapatnya memang dari sumber air tanah gitu. Nah, seluruh air tanah atau air pegunungan pun itu kan kaya akan mineral. Jadi kita dapat juga sumber elektrolit di sana. Karena air-air yang melewati batuan gitu ya, itu akan mengambil kandungan mineral-mineral dari batuan tersebut. Jadi minum air putih biasa pun itu sebenarnya sudah akan menggantikan kebutuhan cairan tubuh kita dan kebutuhan elektrolit tubuh. Akan tetapi kalau pada kondisi yang benar-benar parah dehidrasinya, kita butuh bukan hanya air tetapi air yang sudah benar-benar ditambahkan ekstra elektrolit kayak gitu ya. Jadi dia lebih ke hipertonik ya, banyak elektrolitnya. Nah, apa sih yang terjadi pada tubuh kita apabila kita mengalami kehilangan cairan yang banyak tapi tidak direhidrasi, tidak ditambahkan cairan lagi? Nah, biasanya pertama proses dehidrasi itu bisa jadi terjadi karena kehilangan darah yang banyak, berkeringat, muntah, dan diare ya. Terus nanti di tubuh terjadi penurunan konsentrasi Na+ di cairan interstitial dan plasma gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya hiponatremia. Nanti adanya kemudian memicu terjadinya penurunan osmolarity dari cairan interstitial dan plasma ya. Kemudian air nanti akan melakukan osmosis dari cairan interstitial ke cairan intraselular. Nah, maka nanti yang akan terjadi adalah keracunan air. Nah, sel ini akan terjadi luka. Nah, kalau sampai terjadi hal ini, maka akan terjadi konvulsi, koma, bahkan kematian. Gitu ya. Nah, maka ada yang kita sebut sebagai terapi cairan ketika seseorang mengalami kekurangan cairan tubuh. Nah, kekurangan cairan tubuh ini jangan hanya dibayangkan kekurangan air, tapi kekurangan darah juga kekurangan cairan tubuh. Nah, maka kita mengenal yang disebut dengan terapi cairan. Ini adalah penata laksanaan terapi cairan ya. Kita bagi menjadi dua. Kita lakukan resusitasi cairan ya. Ini ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh sehingga seringkali dapat menyebabkan shock ya. Terapi ini ditujukan pula untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Terus kita juga bisa melakukan terapi rumatan. Nah, ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi ini yang atas resusitasi cairan itu adalah apabila terjadinya kehilangan yang akut. Nah, sedangkan yang di bawah itu tujuannya adalah untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh. Jadi setelah bagian kehilangan akut cairan ini teratasi ya. Nah, terapi cairan kita bagi menjadi dua. Yang resusitasi itu ada kristaloid dan koloid, sedangkan yang rumatan itu adalah yang elektrolit dan nutrisi. Jadi resusitasi cairan itu salah satu contohnya adalah kalau misalnya seseorang datang diare parah berat gitu ya, ketika udah lemes banget, dibawa misalnya ke IGD, kalian melihat kondisinya tuh bener-bener dehidrasi sekali hingga nadinya teraba tipis begitu ya. Nah, itu kan butuh resusitasi cairan, biasanya langsung diberikan infus. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai resusitasi cairannya, baru kita alihkan ke terapi rumatan. Jadi setelah dia sudah segar lagi, dia bisa konsumsi intake minumannya atau cairannya itu melalui oral. Nah, itu berarti nanti kita terapi yang rumatan. Jadi dikasih elektrolit dan nutrisi. Misalnya disuruh minum cairan elektrolit kayak gitu ya, dan diberikan makanan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang resusitasi dulu ya. Tapi sebelumnya kesini dulu, prinsip pemilihan cairan. Jadi prinsip pemilihan cairan itu dimaksudkan untuk yang pertama menggantikan kehilangan air dan elektrolit yang normal melalui urin, IWL, dan feses. Membuat agar hemodinamik agar tetap dalam keadaan stabil. Jadi prinsip pemilihan cairannya ini adalah harus bisa menggantikan kehilangan air, bisa menggantikan kehilangan elektrolit, dan harus bisa menjaga agar hemodinamik berlangsung stabil. Jadi darah dia dalam keadaan yang stabil gitu ya.
Pada penggantian cairan itu digunakan berdasarkan ini, cairan untuk pemeliharaan ataupun cairan untuk defisit ya. Kalau cairan pemeliharaan, jumlah cairan yang dibutuhkan selama 24 jam. Cairan defisit itu adalah jumlah kekurangan cairan yang terjadi. Jadi penggantiannya kita lihat dari ini, mau cairan pemeliharaan atau cairan defisit. Dan ada lagi cairan pengganti atau replacement ya. Kita kenalnya dengan sekuestrasi, penggantian darah yang hilang, penggantian cairan melalui fistel, maslang, dan drainase. Jadi tujuan dari terapi cairan ini mau apa? Mau berupa penggantian cairan untuk pemeliharaan, untuk mengganti kehilangan gitu ya, defisit, mengganti kekurangan, mohon maaf, dan yang cairan pengganti replacement itu mengganti kehilangan cairannya. Nah, kalau kita bicara tentang cairan yang ada di cairan intravena jenisnya, itu adalah cairan yang kita bagi menjadi cairan kristaloid dan koloid, yang tadi untuk resusitasi cairan, untuk menggantikan kehilangan cairan secara akut. Nah, untuk yang kristaloid ini merupakan larutan yang terdiri dari molekul organik kecil maupun inorganik yang larut di dalam air. Larutan ini bisa bersifat isotonik, hipotonik maupun hipertonik. Dan biasanya kita yang sering dipakai yang hipertonik ya, untuk diinfus ya. Terus cairan kristaloid memiliki keuntungan ya, dia aman, non toksik, bebas reaksi, dan dia murah. Nah, cairan kristaloid yang paling banyak digunakan itu adalah normasalin, NaCl ya, terus Ringer laktat. Nah, cairan kristaloid ini memiliki komposisi yang mirip dengan cairan ekstraseluler di tubuh kita. Nah, karena adanya perbedaan sifat antara kristaloid dan koloid ya, maka kristaloid ini lebih banyak menyebar ke ruangan interstitial dibandingkan koloid. Maka cairan kristaloid ini dipilih untuk resusitasi defisit cairan di ruang interstitial. Jadi kalau ada kekurangan cairannya di dalam tubuh itu berapa, penggantiannya menggunakan kristaloid. Nah, kalau yang koloid ini sebenarnya lebih kepada penggantian cairan yang berupa darah ya, karena darah itu memang koloid ya pada dasarnya begitu. Nah, kalau misalnya transfusi darah, nah itu adalah salah satu bentuk penggantian darah yang hilang di dalam tubuh ya. Makanya cairan koloid disebut juga sebagai cairan pengganti plasma. Nah, di dalam cairan koloid itu terdapat zat atau bahan yang punya berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama di ruang intravaskuler. Dan salah satu bentuk dari penggantian koloid itu adalah dilakukannya transfusi darah gitu. Nah, ini perbandingan antara penggunaan kristaloid dan koloid. Kalau kita pakai kristaloid, dia lebih mudah tersedia dan murah ya. Komposisinya serupa dengan plasma. Untuk komposisi ionnya ya, itu kita pakai Ringer laktat atau Ringer asetat. Terus habis itu bisa disimpan di suhu kamar, bebas dari reaksi anafilaktik, dan komplikasinya minimal. Nah, kalau kita pakainya koloid, kita pakainya darah, ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstitial. Nah, kalau perbedaannya kayak gini ya, kristaloid lebih mudah tersedia dan murah. Koloid berarti sulit tersedia dan mahal ya, karena koloid itu biasanya kita pakai plasma darah, jadi dia ya sulit tersedianya, harus kita lewat donor darah dulu gitu ya, dan mahal. Salah satu yang koloid ya, nggak semuanya pakai plasma darah, ada beberapa jenis, tapi yang paling sering itu adalah pakai plasma darah atau pakai darah utuh, darah sel darah merah kayak gitu. Terus dia itu durasinya koloid ini tapi bertahannya dia lebih lama daripada kristaloid ya, menjaga keseimbangan cairannya. Terus oksigenasi jaringannya lebih bagus ya, jelas. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita kehilangan darah kemudian oksigenasi jaringannya rendah, kalau kita gantikan juga dengan darah, kita masukkan sel eritrosit ya, tentunya nanti oksigenasinya akan jauh lebih baik daripada kalau hanya dimasukkan air Ringer asetat ataupun Ringer laktat gitu ya.
kemudian insiden untuk edema paru dan edema sistematik ini akan terjadinya lebih rendah. Kenapa? Iya, karena cairan yang masuk lebih sedikit. Kalau kristaloid itu biasanya baru berfungsi itu setelah 4 kali pemberian ya, baru kemudian terasa segar. Kalau si darah itu jadi kalau si kristaloid untuk 4 kali pemberian, koloid paling hanya 1 kali pemberian. Jadinya